Oke, kita lanjut ke konsep selanjutnya. Ini ada GGL induksi. Kalau sebelumnya ada induksi medan magnet kan, yang ini induksi elektromagnetik atau GGL induksi. Jadi kalau sebelumnya itu arus menghasilkan medan magnet, yang di sini nanti medan magnet menghasilkan arus, gitu jadi dibalik. Oke, langsung aja yang pertama. Ini ada hukum Faraday. Jadi hukum Faraday itu yang membahas tentang GGL induksi ini. Gimana caranya supaya si yang tadi medan magnet bisa menimbulkan arus gitu kan. Ternyata medan magnet yang dimaksud adalah medan magnet yang berubah. Jadi nilai medan magnetnya harus berubah tiap waktu. Dan nanti yang disebut bukan hanya medan magnetnya sih, tapi bisa langsung ke fluxnya, dasarnya dari fluxnya. Jadi bentuknya langsung gini. GGL yang dihasilkan itu adalah negatif dari jumlah lilitannya. Jadi ini semacam kumparan, nanti bisa dalam bentuk kumparan yang diputar gitu, dikali perubahan fluxnya dibagi perubahan waktu, atau nanti kalau dalam bentuk yang fungsi berarti kan pakai turunan n d flux per dt. Ini bentuk hukum Faraday-nya. Nah, tanda minus di sini nunjukin kalau medan magnet hasil induksi itu melawan medan magnet penyebabnya. Jadi tanda minus di sini itu artinya. Jadi kalau dalam perhitungan ya jadi ikutin aja minusnya, nggak apa-apa. Ini kan tahu kalau hasilnya minus berarti dia medan induksinya melawan medan penyebab gitu. Kalau plus berarti ya searah dengan penyebab. Ada cara penentuan medan magnetnya nanti sama kayak yang waktu induksi magnet. Kalau ini kan ini arah arus, ini posisi titik, ini posisi medan magnetnya gitu kan, atau arah medan magnetnya. Ingat kan? Nanti bakal dipakai lagi di sini juga. Oke, itu aja. Dengan fluxnya ini apa? Flux sebelumnya emang belum pernah saya bahas untuk flux, tapi di listrik statis kadang ada di buku, ada flux medan listrik gitu kan. Flux itu adalah jumlah garis medan atau jumlah garis gaya yang menembus tegak lurus suatu bidang. Nilainya kalau ini tentang medan magnet ya medan magnet dikali luas. Banyaknya medan magnet yang menembus tegak lurus suatu bidang dengan catatan harus tegak lurus gitu. Jadi kalau ini bidangnya, misalkan bidangnya telapak ini, maka tegak lurusnya ya ke arah bawah ini. Jadi kalau nanti miring ya dibuat pokoknya tegak lurus saja terhadap bidangnya gitu ya. Jadi bisa pakai sini, bisa pakai cos, tergantung nanti pembuat soalnya. Itu aja. Nih, jadi hukum Faraday dari sini mulainya untuk GGL induksi. Nah, kemudian di sini kan ada perubahan nih. Delta fluxnya yang berubah, sementara fluxnya sendiri itu ada B medan magnetnya, ada A, ada luasnya, kemudian ada juga, kalau tadi kan ini syaratnya tegak lurus, berarti kan sudutnya bisa nggak tegak lurus juga kan, artinya ada sudut juga. Jadi ada 3 variabel yang bisa berubah, yang mengalami perubahan gitu. Kalau tiga-tiganya berubah langsung fluxnya yang berubah ya langsung ini, tapi bisa dipecah jadi 3. Yang pertama kalau medan magnetnya berubah. Kalau medan magnetnya berubah dengan kita anggap ini udah tegak lurus, berarti kan fluxnya ini diganti B kali A. Kalau B-nya yang berubah maka A-nya yang tetap gitu kan. Berarti A bisa dikeluarkan. Ini perubahan medan magnet gitu. Berarti GGL-nya berubah jadi negatif dari N tadi. A-nya ini kita keluarkan karena dia nggak berubah, konstan, tetap aja. Jadi nggak ngaruh ke dalam perhitungan di perubahannya delta B per delta T. Nanti kalau dalam bentuk turunan ya atau fungsi ya pakai turunannya gitu aja, tinggal disesuaikan. Tanda minus masih sama kayak tadi. Kemudian yang kedua ada perubahan sebelum keluas kayak gitu, ke perubahan sudutnya. Perubahan sudut di sini biasanya sih perubahan nanti ada di kumparan. Jadi dia kumparan yang diputar dalam medan magnet. Jadi nanti GGL-nya langsung aja omega kali N kali B kali A itu dikali sinus omega T. Oke, kurang lebih gitu ya. Kali sinus omega T. Omega ini kecepatan sudut kumparannya. Jadi dia kan ada perubahan sudut. Kalau ada perubahan sudut kan berarti ada kecepatan sudut gitu kan. Kecepatan sudut per waktu. Itu digerak melingkar kelas 1 kan. Kalau ada perubahan sudut ada kecepatan sudut. Jadi ada kecepatan sudutnya, ini T waktunya.
N dibagi medannya B, medannya A yang luasnya tadi. Itu aja. Terus yang terakhir, yang ketiga, berarti perubahan luas gitu. Nah, perubahan luas ini biasanya bentuknya itu yang bentuk kawat atau loop kawat kayak gini, terus dikasih ada bidang kawat panjang yang bisa digerakkan gitu. Terus loopnya ini ditaruh di dalam medan magnet, misalkan arah medan magnetnya masuk gitu ya, tanda silangkan untuk arah masuk gitu kan. So B nya di sini ada GGL nya misal ya, ada hambatannya. Nanti bisa aja yang ditanya arus yang mengalir juga gitu. Nah kalau yang ini kayak mana? Kalau yang ini GGL nya sama di sini ya, GGL nya itu panjang si kawatnya ini, panjang kawat yang dipakai dari sini sampai sini aja, nggak full ya. L nya dikali kecepatannya ini dikali B dengan daratan lagi, V nya harus tegak lurus B. Jadi V nya harus tegak lurus B. Kalau ini kan ke kanan sama masuk, berarti kan tegak lurus. Kalau belum tegak lurus nanti bisa aja kan bentuknya yang miring gitu. Misalkan mendatar gini, ini papan relnya gitu, terus medan magnetnya ke sana gitu kan, berarti kan nanti V nya ke bawah gitu, miring dia kan. Jadi bisa aja nggak selurus, nggak tegak lurus. Jadi harus dibuat tegak lurus dulu. Tergantung kalau soalnya nanti ya. Oke. Nah, kesemuanya ini dasarnya dari sini ya. Di otak-atik dari sini aja nanti ketemu semua gitu. Di otak-atik aja. Terus karena nanti GGL itu kan timbul GGL atau beda potensial, berarti kan ada potensial tinggi dan potensial rendahnya. Nah, khusus di sini nanti ada ketemu mana yang positif, kutub positif, mana kutub negatif. Caranya pakai kaedah tangan kanan lagi. Tuh, pakai kaedah tangan kanan lagi. Jadi dari V-nya, ini keempat jari ini arah V, tuh. Telapaknya ini arah B, dan ibu jarinya ini arah potensial positifnya. Oke, ini arah V, ini arah B, ini arah potensial positifnya. Ataupun nanti kalau langsung ditanya arus, berarti ini arah arusnya. Arah arus yang diminta atau arah potensialnya itu yang di ujung-ujung kawat ya. Jadi bukan yang di sini, bukan yang di loopnya, tapi yang di kawat yang digerakin tadi. Tuh. Oke, itu aja. Ingat lagi, ini arah VE, ini arah B, ini arah potensial plus atau arah arusnya. Oke ya, semoga paham. Nanti nggak cuman bentuknya kotak aja, loop kotak ini bisa juga nanti dalam bentuk loop lingkaran. Silahkan di otak-atik. Nanti ada juga bentuk loopnya lingkaran gitu. Jadi yang loop kotak ini lingkaran gitu, jadi diputar gitu, nanti ada sendiri bentuk rumusnya. Silahkan dicoba-coba ya. Tapi kalau untuk sekolah biasanya sih pakainya yang ini. Semoga aman untuk hukum Faraday-nya plus perubahan-perubahannya masing-masing. Semoga aman ya. Lanjut ke bagian selanjutnya. Ini ada yang namanya induksi diri. Apa maksud induksi diri ini? Jadi induksi diri itu dia menghasilkan induksi pada dirinya sendiri gitu. Jadi dia bisa menghasilkan GGL tadi di tubuhnya sendiri itu. Ini berlaku di mana? Ini berlaku di solenoida. Biasanya dia solenoida nanti, atau alatnya disebut induktor nanti di dalam bentuk solenoida. Kenapa bisa gitu? Kan kita udah pernah sebelumnya kan tentang solenoida, kita bahas di induksi magnet kan. Jadi ada, kalau si solenoida kita aliri arus, maka akan timbul medan magnet di tengah-tengahnya kan, di pusatnya kan, di area sumbu pusatnya gitu kan ya. Kalau dia timbul di situ kemudian kita ubah, ini medan magnetnya kita ubah atau arus sumbernya kita ubah, berarti kan medan magnetnya juga akan berubah. Ketika medan magnet yang menembus bidang itu berubah, jadi bidang luas solenoidanya sendiri itu menembus bidangnya kan, berarti kan berubah juga, maka akan timbul GGL gitu. Akan timbul GGL di tubuhnya sendiri kayak gitu. Nah, nilai GGL-nya itu adalah negatif dari induktansinya. L itu induktansinya, nanti induktansinya ada sendiri nilainya, dikali perubahan arus dibagi perubahan waktu.
Nah kalau dalam bentuk fungsi ya dikasih turunan aja sendiri, DI per DT gitu ya. Tuh, ini induktansinya. Jadi kalau resistor kan ada resistansi, terus kapasitor ada kapasitansi, maka ini induktor nanti sebutannya atau solenoida ini mempunyai induktansi, satuannya Henry nanti. Nah, ini bentuk lainnya nanti L dikali I itu akan sama dengan flux dikali N. Gitu. Ini nanti berubah. Sini bisa muncul lagi bentuk-bentuk baru gitu. Itu aja. Terus dia ada yang namanya energi juga nanti. Energinya energi solenoida atau energi induktor ini setengah dari induktansinya dikali arusnya kuadrat. Jadi mirip-mirip kayak yang di kapasitor kan. Kalau di kapasitor kan setengah QV, kalau kita ganti bisa jadi setengah CV kuadrat gitu kan. Jadi setengah LI kuadrat. Jadi nanti ini sebagai dasar untuk yang di bab selanjutnya di rangkaian RLC, resistor, induktor, dan kapasitor. Nanti ada sendiri setelah bab ini ya. Nah kurang lebih kayak gitu. Untuk bentuk-bentuk persamaan lain nanti bisa dicari-cari sendiri atau diotak-atik sendiri. Masih ada bentuk-bentuk persamaan lain rumus jadinya gitu kan. Kayak misalkan ini Li flux kali N gitu kan, diganti aja B kali A gitu kan, nanti bakal muncul bentuk baru gitu dengan L nya sama dengan apa, B nya diganti dengan B yang di solenoidanya, nanti muncul dapatlah bentuk baru kayak gitu. Oke, itu aja mungkin, semoga cukup paham. Ini dasar-dasarnya aja yang saya kasih. Oke, aman? Semoga aman ya. Untuk next kita bakal bahas soal-soalnya. Sampai jumpa.